bersama saya Suster Petronella Burukaro PSCC. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Agustus, hari biasa pekan ke-18. Peringatan wajib Santa Clara. Baca Injil yang akan kita baca diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai ayat 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, berani menentukan pilihan yang menyelamatkan. Saudara-saudari, kita sering mendengar ungkapan hidup adalah sebuah pilihan. Beberapa waktu yang lalu di negeri Cina, seorang guru biasa mempraktekkan suatu kebiasaan di depan kelas mereka. Sang guru akan mengepalkan tangannya dengan gaya bertinju dan memanggil seorang murid untuk datang ke depan dan memilih mana tangan yang berisi koin emas. Bila murid memilih tangan yang berisi koin emas, maka itu akan menjadi miliknya. Bila salah, maka tangan yang terkepal itu akan langsung menghantam wajah dari para murid itu. Tapi bila murid memilih untuk tidak memilih, maka itu dipersilakan duduk kembali. Praktek ini terus dilakukan di dalam kelas. Oleh karena murid-murid mengetahui bahwa guru mereka adalah seorang yang kuat dan memiliki skill bertarung, maka semua murid takut dan memilih untuk tidak memilih. Pada suatu waktu, ada siswa yang memilih salah satu tangan dari guru itu. Dan guru itu berkata, "Kamu serius?" Tangan guru tersebut malah dikepal dengan kuat. Ini membuat murid itu berubah pikiran dan segera kembali ke tempat duduk. Akhirnya, seorang anak bernama Chen maju. Ayah Chen meninggal di pertempuran 5 tahun sebelumnya dan mereka mendapat kesulitan hidup dan ia sangat membutuhkan koin emas itu. Guru itu mengangkat kepalnya dan Chen mempelajari 2 kepal tangan itu. Teman-temannya menganjurkan agar Chen kembali. Namun akhirnya ia memilih tangan yang kiri. Lalu ditanya, "Apa kamu yakin?" Chen mengatakan, "Ya." "Apa kamu mau untuk melupakan pilihanmu dan duduk kembali?" Chen menggelengkan kepalanya. Maka segeralah tinju dari guru itu mendarat di wajah Chen. Dan ia terpukul KO. Terkampar di lantai dan melihat gurunya dengan kebingungan. Akhirnya gurunya membuka kedua tangannya dan ternyata keduanya berisi koin emas. Lalu guru itu mengangkat Chen dan meletakkan kedua koin itu di tangannya. Di sini kita disadarkan bahwa memilih berarti siap untuk berkorban dan juga siap menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Dalam bacaan hari ini Yesus meminta kepada murid untuk menentukan pilihan dalam mengikuti Dia. Sebelum menentukan pilihan, Yesus sudah memberi syarat, yakni setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Syarat-syarat ini dapat dijadikan cermin
untuk melihat sejauh mana kita siap untuk setia pada pilihan hidup kita dan bagaimana kita mempertahankannya. Menyangkal diri. Dasar dari penyangkalan diri adalah memahami bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan cara kita sendiri. Karena itu kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Hal ini tidak mudah, karena orang yang menyangkal diri berarti ia harus berperang dengan dirinya sendiri dan berusaha menaklukkan keinginan-keinginannya. Kita mesti mengakui bahwa kegagalan kita untuk mengikuti Dia terjadi karena kita lebih mudah menyangkal dan berperang dengan sesama ketimbang menyangkal dan berperang dengan diri kita sendiri. Dan lebih gampang bagi kita untuk menuntut orang lain memenuhi syarat yang ada daripada kita mewajibkan diri untuk menaklukkan diri sendiri. Kita keras pada orang lain, namun kita enggan dan kurang berani untuk keras pada diri kita sendiri. Memikul salib. Pada zaman Romawi, seseorang yang dijatuhi hukuman mati akan dipaksa untuk memikul sendiri salibnya dari tempat dia dijatuhi hukuman sampai ke tempat penyaliban. Memikul salib berarti kita siap mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Maka apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengikuti Dia berarti bukan hal yang mudah. Menjadi pengikut Kristus bukan sekedar kita itu sudah dibaptis, sudah ada tiket masuk surga, rajin ke gereja, setia melayani Tuhan di gereja. Tetapi mengikuti Yesus harus siap kehilangan segala-galanya. Keinginan diri kita, harta, dan bahkan mungkin juga nyawa. Namun demikian, mengikuti Yesus adalah hal yang indah dan penuh sukacita. Syaratnya adalah kita harus dilahirkan oleh Roh Kudus sehingga bisa membedakan mana kehendak Allah yang menuntun kita kepada kehidupan atau nafsu yang menuntun kita pada kematian. Roh Kudus akan mengubah cara pandang kita sehingga kita lebih fokus pada pengharapan akan kemuliaan kekal di surga dan bukan pada kesenangan dunia yang hanya sesaat saja. Saudara-saudari yang terkasih, memilih menjadi pengikut Yesus berarti kita harus melakukan ketiga hal tadi: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Secara duniawi, mungkin kita akan mengalami kerugian, tapi kita percaya bahwa dengan itu justru kita akan menikmati hal yang lebih besar lagi di surga. Bahkan jika dengan menjadi pengikut Kristus kita harus sampai kehilangan nyawa, itu bukan merupakan kerugian. Seperti dalam sabda tadi dikatakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Maka mari kita menjadi pengikut Kristus yang setia dengan berani menyangkal diri, memikul salib, dan